sehat dan bisa lancar untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini ya. Oke, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, Ibu absen dulu satu-satu ya. Yang pertama, Oktiva Amelia hadir. Oke. Ria Oktaviani hadir Bu. Iim Hayati Bu. Alfia Diandra Hadir Bu. Amal Lutfi Hadir. Emma Gita Hadir. Oke, Mbak Emma. Mbak Dalia Tegar Hadir Bu Lesti. Oke, semuanya hadir ya. Alhamdulillah hari ini tidak ada yang izin sama alhamdulillah. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita minggu lalu, yaitu tentang administrasi umum atau yang ini materinya tentang korespondensi. Nah, minggu lalu kan kita sudah mempelajari ya tentang administrasi. Masih ada yang ingat nggak administrasi itu apa? Sekelompok orang yang melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Ya, nah selain itu ada unsur-unsur administrasi juga, ada 3. Ada yang masih ingat? Kerjasama. Ya, Mbak Im. Terus apa ya, lupa saya Bu. Kerjasama, Sekelompok orang, tujuan. Ya, dari yang itu kita bisa menjabarkan unsur-unsur administrasi ada 3. Ya, tadi ada sekelompok orang, ada kerjasama, dan juga untuk mencapai tujuan tertentu. Pintar sekali, terima kasih teman-teman. Masih ingat ya ternyata materinya. Oke. Nah, selanjutnya kemarin kita juga udah mempelajari juga tentang korespondensi ya. Korespondensi apa, ada yang masih ingat kemarin? Korespondensi bahasa Indonesia ya kemarin, tentang bagaimana sih komunikasi secara tertulis ya, tentang ikatan bisnis. Kita bahasnya tentang bisnis ya karena kita di SMK, dan besok kalian kalau pas lulus juga persyaratannya terbuka tentang bisnis mungkin ya. Itu dengan surat menyurat atau dalam makna lain bisa digunakan untuk korespondensi adalah surat menyurat. Nah, kemudian pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai korespondensi bahasa Inggris. Sebenarnya hampir sama sih dengan bahasa Indonesia. Nah, ini korespondensi bahasa Inggris apa sih teman-teman? Yaitu kegiatan berkomunikasi secara tertulis dalam bahasa Inggris tentunya, baik melalui surat tradisional maupun melalui email. Definisi ini mencakup berbagai aspek komunikasi tertulis, termasuk penulisan surat pribadi, terus surat bisnis, terus laporan, memo, dan bentuk komunikasi tertulis lainnya. Tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi, menyampaikan ide, menyampaikan pesan yang jelas dan juga efektif kepada penerima. Nah, kemudian apa sih fungsi surat itu? Sebenarnya sama dengan surat bahasa Indonesia. Fungsi surat bahasa Inggris itu yang pertama sebagai tanda bukti tertulis yang otentik. Surat dapat digunakan sebagai bukti apabila terjadi perselisihan antar kantor, instansi, ataupun pejabat yang mengadakan hubungan korespondensi, contohnya pada surat perjanjian. Terus yang kedua sebagai pedoman sebagai pedoman kerja gitu ya. Surat dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan tertentu, contohnya seperti surat tugas. Selanjutnya, surat sebagai alat pengingat atau berpikir. Surat dapat digunakan untuk mengetahui hal-hal yang telah terlupakan atau telah lama terjadi. Contohnya adalah surat yang telah diarsipkan, kayak misalnya surat izinnya suatu perusahaan gitu ya. Nah, misal saat ini kita mau tahu nih, ini perusahaan tuh didirikan pada tahun berapa, terus kapan gitu, terus pembangunannya seperti apa. Nah, itu bisa dibuka lagi arsip pembangunan perusahaan gitu. Terus selanjutnya surat sebagai duta atau wakil penulis. Surat sebagai wakil organisasi artinya surat dianggap sebagai mentalitas atau jiwa kondisi intern dari organisasi yang bersangkutan. Contohnya dapat dilihat pada penggunaan bahasa surat dan pengertian surat. Jadi teman-teman dalam membuat surat itu tidak sembarangan gitu ya, dalam menulis surat harus menggunakan bahasa yang sopan, terus menggunakan bahasa persuratan yang bagus, karena surat itu berfungsi sebagai duta di perusahaan. Nah, gimana itu mitra bisa melihat gimana sih kondisi perusahaan itu oke enggak, itu bisa dari surat. Kalau misalnya kopinya bagus, terus penulisannya oke, penulisannya sopan, itu berarti organisasinya mendapatkan citra yang baik di suatu perusahaan, seperti itu. Nah, teman-teman, karena kemarin di korespondensi bahasa Indonesia kita sudah membahas banyak ya mengenai surat, bagaimana sih
bagian-bagian surat bahasa Indonesia kalian juga sudah dijelaskan, yang kemarin kalian juga sudah tahu. Terus tadi saya tanyakan mengenai unsur-unsur administrasi juga sudah paham, terus korespondensi juga sudah paham. Langsung saja kita ke analisis saja ya teman-teman, biar teman-teman itu bisa sekalian mengetahui dan juga mengetahui aslinya gitu ya. Oke, ini ada video, ya ada iklannya, maaf ya. Ya nggak premium ini teman-teman. Oke, bisa diperhatikan ya, karena nanti kita akan analisis surat bersama. Ini ada video tentang bagian-bagian surat bisnis. Aku cepetin aja, langsung ke intinya. Bagian-bagian surat bisnis dalam bahasa Inggris. Nah, hampir sama ya sama yang korespondensi bahasa Indonesia mengenai untuk suratnya. Nah, ini bagian-bagian yang pertama itu ada the letterhead atau dalam bahasa Indonesia itu adalah kop surat. Terus yang kedua ada the reference and dates atau tanggal surat ya. Terus the inside address itu alamat yang dituju dalam surat tersebut. Lalu yang selanjutnya ada the salutation yang kayak dengan hormat itu kalau di bahasa Indonesia. Kemudian the message atau isi suratnya. Kemudian ada the complimentary clause itu bagian penutup surat. Dan yang terakhir ada signature and the signature itu tanda tangan dan juga penulis suratnya atau penanggung jawab suratnya. Nah, yang pertama ada heading atau kepalanya ya. Nah, itu hampir sama yang korespondensi bahasa Indonesia bentuknya, cuman bedanya ini bahasa Inggris gitu ya. Nah, itu ada nama perusahaannya, alamat, dan juga nomor telepon, fax email, dan juga email. Selanjutnya ada date ya, tanggal pembuatan suratnya. Itu contohnya sama seperti yang bahasa Indonesia, cuma diganti ke bahasa Inggris saja ya, karena korespondensi bahasa Inggris. Site name and address. Apa tadi site name and address? Nama dan alamat tujuan. Iya, tuh general manager. Nah, ini kayak mau ditujukan ke siapa sih surat tersebut itu, tapi dalam bahasa Inggris. Tuh. Nih contoh lagi, Miss Christina George, Corporate Communication. Itu alamat kantornya itu ya? Iya, jadi kayak namanya perusahaan terus alamat kantornya di mana. Tuh. Apa itu demo? Nah, selanjutnya ada salutation ya, benar Mbak Emma, sapaan. Dear sir. Kayak hormat kami gitu ya? Iya benar, kalau di koresponden bahasa Indonesia hormat kami gitu, itu salutation. Kalau di bahasa Inggris lebih ke spesifik gitu ya, dear sir, dear ma'am gitu. Sebut nama ibunya? Iya, sebut panggilannya gitu, kayak misalnya Pak ya, dear sir, dear ma'am. Message or body of letter itu isinya, isi suratnya ya teman-teman. Kemudian ada complimentary clause atau bagian dari penutup. Thank you. Ya bisa thank you. Lebih sederhana ya Bu. Terus ya carefully. Baru nanti di bawahnya diikuti dengan ya bisa ya sincerely, diikuti sama nama penanggung jawab suratnya. Gitu. Gampang ya? Iya Bu, lebih sederhana. Ya lebih sederhana kalau pakai surat bahasa Inggris. Tanda tangan. Tuh. You're faithfully. Terus tadi salutationnya Baru namanya ya, terus sekali dan gelar dan diikuti dengan signature atau tanda tangannya. Baik, terima kasih ya telah memperhatikan. Kemudian selanjutnya, karena tadi
udah mengetahui nih bagian-bagian dari surat bahasa Inggris dalam bahasa Inggris juga. Nah selanjutnya teman-teman Bikin surat. nanti dulu sebelum bikin surat kita analisis bersama dulu letter analisis. Ya tadi kan sudah memperhatikan apa saja bagian-bagiannya. Ini ibu ada surat, terus teman-teman secara bersama-sama identifikasi ya bagian-bagiannya. Dimulai dari yang mana nih the letter headnya? Yang yang mana? Mentari. Itu letter headnya pintar. Terus selanjutnya the reference ended-nya sudah mana? Yang mana? September. Iya, September. Betul, itu tanggalnya. Kemudian the inside address-nya yang mana? Mr. Adrian. 17 Diponegoro Street, Yogyakarta. Bisa ikuti dengan nomor kode pos. Oke. Terus the salutation-nya yang mana? There's a cheerser. Iya, benar Mbak Emma dan Mbak Iin. Yang ini ya, yang biasa ini salutation-nya. Kemudian the message-nya yang mana? Isinya Tanggal 1. tanggal 1 replaying sampai berapa ya berarti? 3 apa? 4. Ya sampai ini sampai terakhir. Ya betul Mbak Abel. Kemudian dan complementary clause-nya yang mana? Thank you for attention to this. Ayo yang mana? Ya. Kemudian the signature and designation-nya yang mana? Yang mana? Itu atasnya Gunawan. Ini ya. Iya, Nanti itu ada. Gunawan director, terus nanti tambahkan signature-nya tanda tangan seperti itu. Nah, sudah paham semua ya mengenai bagian-bagian suratnya? Insya Allah. Oke, tadi sudah mengetahui, sudah praktik analisis surat bersama juga. Alhamdulillah. Sudah tahu ya teman-teman. Nah, yang terakhir, Ana sudah mengetahui ada penugasan untuk Wajib. penugasan Tugasnya udah banyak. gampang kok teman-teman kan udah bisa kan mengenai bagian suratnya, pasti buatnya juga gampang ya. Ini untuk penugasannya teman-teman buat surat penawaran dalam bahasa Inggris tentunya karena ini korespondensi bahasa Inggris. Terus diketik menggunakan kertas ukuran A4 margin normal Times New Roman ukuran 12. Kemudian untuk deadline-nya di hari Kamis, karena masih Senin nih, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, bisa lah ya bikin satu surat bahasa Inggris gitu. Tanggal 13 2024. Nah, tugasnya ini dikumpulkan di Google Drive yang telah tertera ya. Nanti PPT-nya ibu susulin di grup WA gitu. Iya, Ibu. Oke. Udah jelas, ada yang mau tanyakan mengenai materi? Ya, Pengumpulannya ini formatnya apa ya, Bu? PDF ya, biar nanti nggak berubah. Jadi kan nanti diketik di Word terus di-convert ke PDF itu. Buat kopnya bebas ya? Ya bebas, surat penawarannya bebas. Kalian create perusahaan kalian sendiri juga boleh. Kita ya, ada yang tanyakan lagi? Tanya Mbak Emma, terima kasih Mbak Emma. Ya, sudah Ibu. Sudah jelas? Sudah jelas. Oke. Nah, terima kasih. Mungkin itu saja materi tadi sudah sekalian praktek juga analisis bersama. Terima kasih sudah aktif pada kelas hari ini ya teman-teman. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.